Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Julian Stefania dari Prodi Teknik Informatika yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komputasi Modern dan Aplikasi Manajemen Perkantoran. Baik, kita dapat lihat pada slide pertama, apa sih grid computing? Jadi, grid computing adalah sistem sumber komputer yang terdistribusi di mana dalam jaringan dapat mengerjakan permasalahan besar dan kompleks. Setiap komputer bekerja di bawah protokol yang sama untuk dapat berperan sebagai super komputer virtual yang dapat berbagi sumber daya. Komputer harus terhubung dengan perangkat fisik melalui jaringan lokal atau internet dan software yang mendukung untuk berkomunikasi antar perangkat, di mana administrator mengakses, mengendalikan sumber daya komputer di 3 tempat yang berbeda dengan rumusan pusat yang sama adalah konsep sederhana dari komputasi ini. Lalu pada slide berikutnya kita dapat melihat cara kerja grid computing. Gimana sih cara kerjanya? Oke, kita baca bareng-bareng. Yang pertama, menurut tulisan oleh Ian Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan grid computing, yaitu sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi belum dapat dikatakan komputasi grid. Lalu yang kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka atau tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Lalu yang ketiga, komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang fundamental dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otoritasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Lalu pada slide berikutnya kita dapat melihat bagian-bagian dari grid computing. Yang pertama, data grid. Seperangkat data yang sudah diatur untuk didistribusikan sehingga menjadi sebuah media lingkungan virtual. Lalu yang kedua ada CPU, Scavenging Grid. Sebuah sistem yang merupakan proyek di dalam salah satu komputer dapat berpindah ke komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, bagian ini juga mampu melakukan perpindahan dan penggunaan lebih mudah sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu slide selanjutnya, cara kerja grid computing. Untuk melanjutkan yang tadi, lalu bagaimana sih dengan cara kerja grid computing? Setiap komputer kan yang ada di dalam jaringan akan berperan sebagai superkomputer. Superkomputer tersebut kemudian harus mengakses data pemrosesan yang memiliki kapasitas sangat besar. Grid computing juga akan merencanakan sebuah permasalahan seperti permodelan cuaca, cara dan simulasi gempa. Selain itu, arsitektur jaringan juga bisa digunakan loh untuk menstabilkan beban serta koneksi jaringan yang sudah berlebih. Model ini memanfaatkan software pemrosesan yang sifatnya paralel yang nantinya akan membagi komputer di antara ribuan komputer. Mungkin itu penjelasan dari tugas saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.